Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Junub Puspita dari kelas 2B dengan NPM 25 1063 10 740. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran perkembangan gerak pada cabur tenis meja. Tenis meja atau sering disebut pingpong adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua orang tunggal atau dua pasangan ganda yang berlawanan menggunakan bat kayu yang dilapisi karet untuk memukul bola seluloid melewati jaring di atas meja khusus. Pada pembelajaran perkembangan gerak dalam tenis meja berfokus pada perpaduan antara koordinasi mata, tangan, kontrol motorik halus, dan kesadaran ruang. Tujuan utama permainan ini adalah memukul bola ke area lawan sehingga lawan gagal membalikan bola tersebut sesuai aturan. Kita masuk pada sejarah tenis meja. Berawal di Inggris pada akhir abad ke-19 sebagai permainan hiburan kelas atas, bermodalkan buku sebagai net, kotak kerutu sebagai bat, dan gabus sebagai bola. Olahraga ini berkembang pesat setelah penemuan bola seluloid dan diakuinya secara global melalui pembentukan ITTF pada tahun 1926. Pada tahun 1930-an, tenis meja diperkenalkan oleh orang-orang Belanda di Indonesia dan dimainkan sebagai sarana hiburan. Lalu berdiri Organisasi Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia (PPPSI) pada tahun 1939, kemudian berganti nama menjadi PT MSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia pada 1958 di Surakarta. Nah, lalu masuk pada dua teknik cara memegang bat tenis meja. Yang pertama ada shake hand grip dan penhold grip. Shake hand grip yaitu seperti berjabat tangan. Gaya ini populer dan sangat direkomendasikan untuk pemula karena memberikan keseimbangan yang baik antara pukulan forehand dan backhand. Nah, posisinya itu tangan pegangan pada bat seolah-olah sedang berjabat tangan. Lalu tempelkan ibu jari di atas karet bagian depan, menempel pada permukaan bat. Lalu posisikan jari telunjuk melingkar di bagian belakang bat. Dan tiga jari lainnya yaitu jari tengah, manis, dan kelingking menggenggam bagian bawah pegangan dengan kuat namun tetap rileks. Yang kedua yaitu penhold grip, yaitu gaya seperti memegang pena. Nah, gaya ini sangat populer di kalangan pemain Asia karena memberikan fleksibilitas pergelangan tangan yang luar biasa untuk variasi spin dan serangan agresif di dekat meja. Caranya itu pegang bat persis memegang seperti pensil atau pena, lalu ibu jari dan jari telunjuk melingkar di bagian depan pangkal bat, dan tiga jari lainnya, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking melengkung lurus di bagian belakang bat dengan posisi menempel pada permukaan karet. Nah, selanjutnya posisi tubuh. Teknik stand merupakan salah satu cara menempatkan posisi kaki, tangan, dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Nah, teknik ini terdiri dari dua macam gaya, yaitu square stand dan side stand. Nah, square stand adalah teknik positioning, yaitu posisi tubuh mengarah ke arah meja dan biasanya dipakai ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali saat mendapat serangan dari lawan. Caranya adalah ketika gerakan satu kaki selangkah ke depan, ke belakang, kanan, kiri, atau diagonal. Selanjutnya, slide stand. Slide stand dilakukan dengan posisi badan menyamping ke kanan atau ke kiri, sehingga posisi bahu lebih dekat dengan net ketika akan menyerang lawan. Lanjut ke pukulan dasar. Di pukulan dasar itu ada berbagai macam. Yang pertama ada drive, push, block, hook, dan service. Yang pertama drive, yaitu pukulan serangan mendatar dengan sedikit putaran atas top spin, digunakan untuk menekan lawan. Lalu push, yaitu pukulan defensif untuk mengembalikan bola dengan putaran bawah atau backspin agar bola tidak mudah diserang lawan. Lalu block, yaitu teknik menahan serangan lawan dengan memantulkan bola setelah memantul di meja. Jadi serangan ini sangat berguna untuk menghadapi serangan cepat.
Next ada pukulan shove. Teknik pukulan defensif atau bertahan yang dilakukan untuk gerakan seperti menebang pohon menggunakan kapak. Nah, pukulan ini bertujuan untuk mengembalikan bola dengan backspin yang kuat agar sulit dikembalikan oleh lawan. Lalu ada servis. Nah, servis ini awal dari sebuah permainan. Servis yang baik harus menempatkan bola di area lawan dengan kombinasi kecepatan, arah, dan putaran yang sulit ditebak. Nah, selanjutnya ada teknik footwork, yaitu pengaturan langkah untuk menempatkan posisi tubuh pada jarak dan sudut yang tepat sebelum memukul bola. Lanjut ada putaran. Nah, di putaran ini dibagi menjadi 3, yaitu top spin, yaitu bola berputar ke depan. Ini tuh menyebabkan bola menukik jatuh dengan cepat. Lalu ada backspin. Backspin bola berputar ke belakang menyebabkan bola melambat atau berhenti setelah memantul. Yang terakhir yaitu side spin. Nah, side spin ini bola berputar ke samping membuat arah pantulan bola menjadi melenceng dari perkiraan lawan. Lalu masuk pada analisis anatomi. Tenis meja hampir melibatkan seluruh otot tubuh, namun fokus spesifiknya yaitu pada sistem muskuloskeletal atau otot dan rangka. Nah, yang pertama ada core, otot inti. Otot abdominal dan oblique atau perut samping sangat krusial dalam tenis meja, karena tenis meja adalah olahraga rotasi dengan tenaga pukulan tidak berasal dari lengan saja, melainkan dari torsi, putaran, pinggang. Yang kedua, lengan dan tangan. Otot bicep, tricep, dan forearm flexors atau otot lengan bawah berperan dalam mengontrol ayunan dan wrist strap atau jentikan pergelangan tangan. Next yaitu tungkai bawah. Otot quadricep dan gastrocnemius atau betis bekerja intensif saat melakukan stance atau posisi siap dan pergerakan footwork. Nah, yang terakhir ada sistem syaraf. Sistem syaraf melibatkan koordinasi neuromuskular yang sangat cepat antara sistem visual dan otot tangan. Nah, lanjut pada analisis biomekanika. Pada tenis meja, biomekanika berkaitan dengan bagaimana tubuh menghasilkan tenaga dan mengontrol lintasan bola. Pada biomekanika ini ada beberapa yang harus dijelaskan. Nah, yang pertama itu ada prinsip tuas atau lever. Bat tenis meja berfungsi sebagai perpanjangan lengan atau tuas. Nah, semakin jauh titik kontak bola dari pusat rotasi dari bahu atau siku, semakin besar pula kecepatan linear pada kepala bat. Namun, membutuhkan kontrol yang lebih presisi. Lalu ada prinsip Magnus. Nah, prinsip ini yaitu spin atau putaran. Saat bola dipukul dengan gesekan atau top spin atau backspin terjadi ketika perbedaan tekanan udara di sekitar bola. Lanjut ada stabilitas dan pusat gravitasi. Posisi lutut ditekuk menurunkan pusat gravitasi atau center of gravity, memberikan keseimbangan yang lebih baik untuk melakukan pergerakan lateral yang cepat tanpa kehilangan kontrol. Selanjutnya masuk pada perkembangan gerak atau proses belajar dan adaptasi. Nah, dalam tenis meja perkembangan gerak bukan hanya sekedar fisik, tetapi evolusi pemrosesan informasi. Nah, di sini tuh yang pertama ada fase akuisisi, yaitu pembentukan pola. Nah, pada tahap awal yaitu pemain belajar proprioception, yaitu kesadaran posisi tangan dan bat. Fokusnya adalah mengubah gerakan kasar menjadi pola yang terstruktur, yaitu motor pattern. Lalu fase konsolidasi atau memori otot. Melalui repetisi ribuan kali, sirkuit saraf menjadi lebih efisien. Gerakan yang tadinya memerlukan perhatian sadar
yaitu kayak harus memiringkan bat ke sini menjadi tindakan tidak sadar seperti tindakan otomatis refleks. Selanjutnya, evolusi kecepatan reaksi. Nah, pemain mahir tidak bereaksi terhadap bola saat sudah mendekat, tetapi mereka melakukan antisipasi. Nah, lalu masuk pada antisipasi. Pada antisipasi, mereka membaca posisi bahu, sudut bat, dan ayunan lawan sebelum bola dipukul. Ini adalah proses dari perkembangan gerak, yaitu dari transisi rekreasi ke antisipasi. Lalu ada manfaat tenis meja, yaitu meningkatkan koordinasi mata, tangan, kelincahan, refleks, dan menjaga kebugaran jantung tanpa membebani sendi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Keberhasilannya bergantung pada integrasi 3 hal, yaitu stabilitas fisik, otot inti dan kaki, efisiensi biomekanika, rantai kinetik dan teknik spin, serta otomatisasi gerak, yaitu perubahan dari reaksi sadar menjadi antisipasi insting. Nah, intinya pemain yang mahir adalah mereka yang mampu menyatukan teknik yang sudah otomatis dengan strategi permainan yang tajam. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga tersampaikan dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.